Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kelompok 1. Sejarah bimbingan dan konseling. Pada awal mulanya, bimbingan dan konseling dibuat dari Amerika dan berkembang hingga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Kemudian, keilmuan menjadi meluas ke berbagai pelosok bumi dan mulai diterapkan sebagai salah satu program pengembangan manusia yang diterapkan di berbagai di layanan persekolahan. Hal ini dinilai baik untuk dapat membantu proses pengembangan diri siswa dalam memahami dirinya dan juga dalam proses pengembangan diri mencapai tujuan atau cita-cita yang diinginkan. Bimbingan konseling juga membantu mengatasi siswa dalam menghadapi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Karena prinsipnya dukungan atau wawasan dari orang lain akan lebih membantu. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah bentuk pelayanan pada siswa atau peserta didik, baik itu secara perorangan maupun kelompok, dengan tujuan membantu permasalahan dalam belajar atau mengembangkan pribadi secara optimal dan mandiri dalam hal belajar dan berbagai jenis kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan norma yang berlaku. Bimbingan konseling merupakan upaya yang dilakukan oleh guru atau pembimbing secara praktik dan sistematik. Pembimbing memfasilitasi siswa untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal, membantu perilaku efektif terhadap lingkungan, dan meningkatkan fungsi atau memanfaatkan individu dalam lingkungan. Perubahan perilaku pada individu merupakan hasil interaksi dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Bimbingan dan konseling lahir pada tahun 1980 di Amerika oleh Frank Panson. Frank Panson menegaskan bahwa penting bagi setiap individu untuk diberikan pertolongan dari orang lain untuk proses pengembangan diri lebih baik dari menentukan pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Bimbingan dan konseling juga berkembang di berbagai bidang-bidang seperti pengertian dan praktik bimbingan dan konseling terhadap sosial, budaya, kewarganegaraan, keagamaan, dan lain sebagainya. prinsip-prinsip BK. Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip merupakan paduan hasil kajian teoretik. Pemahaman dari prinsip-prinsip dasar bimbingan dan konseling ini sangat penting dan perlu, terutama dalam penerapan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari kesalahan dan penyimpangan dalam praktik pemberian layanan BK. Adapun prinsip-prinsip bimbingan dan konseling antara lain: 1. Prinsip umum. Prinsip umum meliputi a. Bimbingan berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu yang unik dan ruwet. b. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. c. Masalah yang tidak dapat dipecahkan di sekolah harus diserahkan pada individu atau lembaga yang berwenang melakukannya. D. Bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. E. Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan sekolah yang bersangkutan. F. Pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. G.
Terhadap program bimbingan harus ada penilaian yang teratur. 2. Prinsip-prinsip khusus BK merupakan prinsip-prinsip bimbingan yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip yang berkenaan dengan program layanan, dan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Menjelaskan tentang tujuan bimbingan dan konseling, di mana bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang sangat erat di mana keduanya memiliki tujuan untuk memperjelas arah atau sasaran yang hendak dicapainya. Adapun secara garis besar, bimbingan dan konseling memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Secara umum, bimbingan dan konseling bertujuan untuk individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin, atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya sebaik mungkin. Adapun pengembangan potensi meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama, pemahaman dan kesadaran, yang kedua, sikap dan penerimaan, dan ketiga, keterampilan atau tindakan yang melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Maka bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya dan memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, penyesuaian dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Adapun tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari bimbingan dan konseling merupakan penjabaran dari tujuan umum yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami individu tersebut sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dialaminya. Sebagaimana kita ketahui bahwa individu memiliki karakteristik yang bersifat unik, sehingga tujuan khusus dari bimbingan dan konseling juga bersifat unik, di mana pencapaian tujuannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu. Asas-asas bimbingan dan konseling. Di dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, hendaknya suatu mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling yang diterapkan sesuai dengan asas-asas bimbingan dan konseling. Adapun asas-asas bimbingan dan konseling menurut Soekardi yaitu: pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan merupakan kunci dalam upaya bimbingan dan konseling. Jika asas ini benar-benar dilakukan, maka asas ini akan mendapatkan kepercayaan dari para siswa. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu dalam hal ini pembimbing berkewajiban mengembangkan sikap sukarela pada diri klien. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik yang dibimbing maupun yang dikonsel, maupun pembimbing ataupun konselor yang bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, akan tetapi hal ini lebih penting yang masing-masing bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Yang keempat yaitu asas kekinian, yaitu masalah klien yang langsung ditangani melalui upaya bimbingan dan konseling ialah masalah-masalah yang sedang terjadi kini atau yang dirasakan sekarang, bukan masalah yang sudah lampau maupun masalah yang mungkin akan dijalani di masa akan datang.
persetujuan klien. Yang kelima yaitu meminta bantuan kepada ahli bidang dari luar kemampuan dan keahliannya. Kode etik bimbingan dan konseling adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang ingin berkecimpung di dalam atau bimbingan dan konseling demi untuk kebaikan. Kode etik dalam suatu jabatan bukan merupakan hal yang baru. Tiap-tiap jabatan pada umumnya mempunyai kode etik bimbingan dan konseling itu sendiri. Sekalipun tidak ada kemungkinan bahwa kode etik itu tidak sesuai dengan formal yang diadakan. Adapun kode etik menurut Walgito yaitu: pertama, pembimbing atau pejabat yang memegang dalam bidang kebimbingan dan konseling harus memegang penuh atau teguh prinsip yang berlaku. Yang kedua yaitu pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hal-hal yang baik dengan membatasi diri pada keahliannya atau wewenangnya. Yang ketiga yaitu karena pekerjaan bimbingan berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang, maka seorang pembimbing harus: 1. Dapat memegang dan menyimpan rahasia klien dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap hormat pada klien. Yang ketiga yaitu menghargai bermacam-macam klien, bersikap sopan pada klien. Yang keempat yaitu pembimbing tidak diperkenankan untuk: pertama, menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengambil tindakan-tindakan yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu mengalihkan klien dan stafnya yang diperlukan